Koalisi yang sekarang sudah gemuk, masa harus lebih gemuk lagi? Kalau secara logika, parpol di luar koalisi yang ikut bergabung, artinya jatah menteri bisa berkurang. Semakin banyak parpol yang bergabung, semakin banyak perdebatan yang terjadi. Bisa saja komposisi menteri dari parpol bisa lebih besar dari jumlah menteri non-parpol. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Seaworld. Koalisi Prabowo Gibran sangat gemuk. Isinya partai-partai besar dan partai kecil. Totalnya ada 9 partai, yaitu Gerindra, Demokrat, Golkar, PAN, PBB, PSI, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Prima. Yang lolos ke Senayan cuma 4 partai, tapi suara mereka sangat besar jika digabungkan. Ketika gugatan Pilpres sudah selesai, MK sudah ketok palu, parpol koalisi akan sibuk bicara soal bagi-bagi jabatan. Masing-masing partai akan meminta jatah sebanyak yang mereka bisa. 4 partai koalisi Prabowo Gibran lolos ke Senayan, dan itu belum termasuk partai luar koalisi yang akan diajak bergabung. Nasdem sudah mengaku akan mendukung Prabowo. PKB juga memberikan sinyal ke arah sana. PKS bahkan lebih kentara. Mereka ngarep Prabowo mau datang ke acara mereka, meskipun Prabowo tidak jadi datang. Bagian yang paling menarik adalah ada berapa posisi menteri yang akan diberikan kepada parpol. Jawabannya masih belum jelas. Waktu masih panjang sampai Oktober, dan banyak hal masih bisa terjadi. Biasanya ada komposisi menteri dari parpol dan menteri non-parpol dari kalangan profesional. Di periode kedua Presiden Jokowi, dia sempat bilang porsi untuk menteri dari kalangan profesional sebanyak 55% dan menteri dari parpol sebanyak 45%. Tapi pada saat diumumkan, menteri kalangan profesional menjadi 53% dan yang dari parpol sebanyak 47%. Perubahan ini karena ada 2 menteri dari Gerindra yang ikut masuk, yaitu Menteri Pertahanan Prabowo dan Menteri KKP saat itu, yaitu Edi Prabowo. Dan sekarang saya tidak tahu berapa komposisinya, tapi ada yang bilang sekarang sudah 50-50. Sekarang kita lihat akan seperti apa komposisi Menteri Prabowo Gibran. Sebagai gambaran buat kalian, saat ini sudah ada aroma persaingan yang sengit dari masing-masing parpol untuk merebut jatah menteri. Semua ini bermula dari Golkar yang meminta jatah 5 menteri. Golkar merasa paling berjasa, paling banyak membantu Prabowo Gibran, dan juga Golkar paling banyak perolehan suara di pemilihan legislatif di antara semua parpol koalisi. Golkar merasa harus mendapatkan reward yang paling besar. Meskipun Demokrat dan PAN mengatakan urusan menteri adalah hak prerogatif presiden, tapi saya yakin ada perbedaan dan persaingan sengit. Partai lain pastinya tidak mau kalah dan tinggal diam. Belum lagi kalau misalnya Nasdem, PKB, dan PKS juga diajak bergabung. Ketiga partai ini bukan partai kecil. Di pemilihan legislatif, PKB dapat 10,62% suara, Nasdem dapat 9,66% dan PKS dapat 8,42%. Ketiga partai ini masuk peringkat 4-6. Kalau ditotalkan, jumlah suara mereka mencapai 28,7% atau lebih dari 1/4 total suara nasional. Kalau ketiga partai ini mau diajak Prabowo, mereka pasti punya daya tawar yang tinggi. Suara mereka lumayan banyak di DPR. Di periode kedua Jokowi ada 16 menteri dari parpol dari total 34 menteri. Kalau melihat koalisi Prabowo yang gemuk, ditambah lagi Prabowo mau merangkul semua parpol, bisa kalian bayangkan berapa banyak menteri yang berasal dari parpol. Golkar aja minta 5. Kira-kira berapa menteri yang diminta oleh Demokrat dan PAN? Gerindra juga pastinya tidak mau kalah, apalagi presidennya petinggi Gerindra. Belum lama ini, Ketua Umum PSI, Kaisang, juga berharap bisa mendapatkan 1 kursi menteri. PSI yang tidak lolos ke Senayan aja berharap 1 kursi menteri.
Gimana dengan 4 parpol lain yang tidak lolos ke Senayan? Bukankah mereka nanti juga berharap yang sama? Saya merasa nanti Prabowo bakal pusing menentukan jumlah komposisi menteri. Selain karena koalisi gemuk, masing-masing partai seolah punya agenda dan kepentingan sendiri. Contohnya ketika PKS membuka diri untuk bergabung ke Prabowo Gibran. Yang menjerit adalah Partai Gelora. Partai Gelora sebenarnya adalah pecahan dari PKS karena ada konflik internal. Banyak petinggi Partai Gelora kebanyakan bekas dari kader yang keluar dari PKS. Makanya Partai Gelora protes keras. Mereka menuduh PKS semasa kampanye selalu menyerang Prabowo Gibran. PKS sering memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat. Partai Gelora bakal yang paling menjerit kalau Prabowo menerima PKS masuk. Tapi kalau melihat keuntungan politik, seharusnya PKS lebih menguntungkan karena suara di pemilihan legislatif 8%. Sedangkan Partai Gelora tidak lolos. Partai Gelora tidak punya daya tawar untuk teriak ke Prabowo. Belum lama ini AHY juga mewanti-wanti agar pembentukan koalisi jangan hanya besar tapi keropos. Koalisi harus solid dan kuat. Apa maksud AHY ngomong seperti itu? AHY pernah ditanya tentang kemungkinan ada partai lain di luar koalisi yang akan bergabung. AHY cuma bilang dia menyerahkan semua keputusan itu kepada Prabowo. Penjelasan dari AHY itu sepertinya ada kesan koalisi jangan terlalu gemuk. Koalisi yang sekarang sudah gemuk, masa harus lebih gemuk lagi? Kalau secara logika, parpol di luar koalisi yang ikut bergabung, artinya jatah menteri bisa berkurang. Semakin banyak parpol yang bergabung, semakin banyak perdebatan yang terjadi. Bisa saja komposisi menteri dari parpol bisa lebih besar dari jumlah menteri non-parpol. Atau bisa saja, untuk mengakomodir banyaknya kepentingan, dibentuk kementerian baru. Sebelumnya sudah ada kabar Prabowo Gibran berencana membentuk kementerian baru khusus untuk mengurus program makan siang gratis. Jadi kalau nanti ada muncul kementerian baru, kalian jangan heran. Tapi sekali lagi, ini adalah hak prerogatif presiden. Komposisi menterinya nanti kayak gimana, kita juga tidak bisa protes. Kita hanya bisa maklum, sama seperti ketika Julhas meminta kita maklum dengan kenaikan harga pangan. Kita harus maklum kalau nanti komposisi menterinya lebih banyak dari parpol. Koalisinya terlalu gemuk. Kita cuma berharap semuanya berjalan lancar. Menteri-menteri yang ditunjuk memang berkualitas dan punya kemampuan, bukan sekedar asal bapak senang atau karena balas jasa politik. Tapi memilih menteri yang tidak nyambung, itu sudah hal yang biasa di negara ini. Di kabinet Jokowi yang sekarang aja, ada beberapa menteri yang lucu-lucu. Ditanya solusi masalah, jawabnya entah apa. Latar belakangnya apa, tapi urusan menterinya entah apa. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.